Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Selamat pagi semuanya, dimanapun Anda berada. Baiklah, nama saya Dimas Ilhamsa, prodi MBIA dengan NIM 2020-153-1301. Oke, yang saya hormati Bapak Amiruddin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat umum. Langsung saja, dalam kesempatan kali ini saya membuat video guna untuk melaksanakan tugas dari Bapak Amiruddin, yaitu tentang sejarah filsafat Islam, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, dan pemikirannya. Yang pertama kita akan membahas sejarah Islam atau sejarah filsafat Islam, ya. Pemikiran filsafat masuk ke dalam Islam melalui filsafat Yunani yang dijumpai kaum muslimin pada abad ke-8 Masehi atau abad ke-2 Hijriah di Suriah, Mesopotamia, Persia, dan Mesir. Kelahiran ilmu filsafat Islam tidak terlepas dari adanya usaha penerjemah naskah ilmu filsafat dan berbagai cabang ilmu pengetahuan dalam bahasa Arab yang telah dilakukan sejak masa klasik Islam. Dalam ensiklopedia tematis dunia Islam, pemikiran dan peradaban disebutkan bahwa usaha penerjemahan ini tidak hanya dilakukan terhadap naskah-naskah berbahasa Yunani saja, tetapi juga naskah-naskah dari berbagai bahasa seperti bahasa Syriani, Persia, dan India. Jadi bagaimana tradisi filsafat ini tumbuh dalam tradisi pemikiran Islam? Dan ketika kita berbicara tentang sejarah lahirnya filsafat, pembahasan tradisi filsafat di tanah Yunani, mengapa kita membahas filsafat, tumbuhnya filsafat di tanah Yunani? Karena lahirnya tradisi filsafat dalam dunia Islam merupakan transmisi dari tradisi filsafat yang sudah ada 500 tahun sebelum Masehi di Yunani. Dan kita tahu bahwa Yunani adalah tanah kebudayaan yang banyak melahirkan filsuf, orang yang ahli filsafat, ilmuwan, cendekiawan, intelektual, dan merupakan kebudayaan yang sangat kental dengan etika intelektual, dan rasionalitas. Dan kita tahu banyak sekali filsuf yang muncul sebelum Socrates. Tadi kan dibagi filsafat dibagi pertengahan dibagi, ya. Dua. Satunya Socrates. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Socrates meskipun dia tidak memiliki karya tulis, tetapi pemikiran-pemikirannya itu nanti didokumentasikan oleh muridnya, yakni Plato. Dengan Socrates adalah seorang filsuf yang sangat berpengaruh di era kuno. Socrates memiliki murid yaitu Plato, dan Plato memiliki murid yakni Aristoteles. Tapi Plato dan Aristoteles memiliki satu pemikiran yang berbeda. Itu hal yang biasa menurut saya, karena ada guru dengan murid berbeda argumen, ya. Apa yang berbeda dari argumen Plato dan Aristoteles antara guru Plato dan muridnya Aristoteles? Plato ialah argumennya diantaranya ide dulu baru melahirkan materi. Sedangkan Aristoteles ialah materi dulu yang melahirkan ide. Tradisi Plato ini akan dilanjutkan oleh tradisi Latin, kemudian dikenal sebagai
New Platonisme, yang kemudian tradisi New Platonisme ini yang akan diwarisi oleh dunia Arab. Baik, kita masuk ke dalam filsuf awal dunia Muslim. Jadi kalau kita merujuk pada karya Syed Hussein Ashar sebelum Al-Kindi, itu sudah ada filsuf-filsuf di dunia Muslim, tapi karya-karyanya belum ditemukan, sehingga sampai saat ini yang dikenal filsuf Muslim adalah Al-Kindi ya, pada tahun 801 sampai 873 Masehi. Yang pertama kita akan membahas filsuf Muslim, yaitu Al-Kindi ya. Al-Kindi dikenal sebagai ahli metafisika, etika, logika, psikologi, matematika, astrologi, dan optik, serta yang lain sebagainya. Setelah itu muncul filsuf besar lagi, ada Al-Farabi ya, contohnya. Oke, lanjut saja, kita akan membahas Al-Farabi ya, filsuf Muslim. Yang kedua ada hidup pada tahun 870 sampai 950 Masehi. Al-Farabi ini dari Persia, yang dikenal memiliki bidang keahlian logika, ilmu alam, politik, teologi, matematika, dan sebagainya. Dan nanti kita akan melihat bahwa filsuf Muslim yang muncul pada periode tahun 750 sampai 1000 Masehi itu sebagian besar beretnis Persia. Ada yang Arab tapi tidak banyak. Dan dari tahun 1000 sampai 1500 Masehi itu yang muncul adalah dunia barat dari daerah yang dalam literaturnya Islam disebut Andalusia ya. Apa saja pendapat atau pemikiran Al-Farabi ya, diantara ialah bahwa tidak ada pertentangan antara filsafat dan agama. Menurut Al-Farabi, ini sebenarnya guru-guru besar umat Muslim, yaitu tidak ada pertentangan antara filsafat dan agama. Tetapi dalam hal ini ia menekankan bahwa filsafat bisa mengganggu keyakinan orang awam. Jadi tidak sembarangan orang bisa mempelajari filsafat. Menurut Al-Farabi bahwa ya, bisa mengganggu dari keyakinan. Nah, ini untuk orang awam yang belum mempunyai iman yang kuat, seperti saya lah. Yang bercorak filsafat harus hindarkan dari orang-orang awam. Ini yang bersifat filsafat kita hindarkan dari orang awam. Di sana ada Ibnu Rushd yang mengkritik pemikiran dari Imam Al-Ghazali ya. Jika kita menyebut imam ya, apa seorang ulama ya, bahkan imam ya. Nggak sepatutnya kita menyebut langsung Al-Ghazali. Pasca Al-Farabi akan ada filsuf yang sangat besar sekali, yaitu Syekh Ibnu Sina. Lanjut ke ilmuwan Muslim yang nomor 3, yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina yang beretnis Persia, yang hidup pada tahun 950 sampai 1037 Masehi. Ibnu Sina dikenal sebagai ensiklopedia ya, ilmu pengetahuan, karena ia mempunyai hampir seluruh bidang ilmu yang ada pada hari itu ya, seperti metafisika, etika, logika, kedokteran. Ini yang terkenal ya, kedokteran. MTK ya, matematika, dan psikologi. Yang perlu kita ketahui adalah filsafat dalam pengertian awal adalah ilmu pengetahuan yang sangat mendalam dan luas, dan berbeda filsuf dan para nabi murid itu. Ibnu Sina diberi langsung oleh Allah ilmu tentang kebenaran, hikmah, sedangkan filsuf yang manusia biasa bukan nabi, ketika ingin mencapai kebijaksanaan yang hakiki, dia harus menempuhnya dengan jalan mendaki tangga ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada Ibnu Rushd yang nomor 4, yang mana pada tahun
1126 sampai 1198 Masehi. Tentang filsafat dan agama, Ibnu Rushd memiliki pendapat bahwa antara Islam dan filsafat tidak bertentangan. Bahkan ia menambahkan sekurang-kurangnya dianjurkan mempelajari filsafat, paling tidak sedikit. Nah, kita mau tahu sejarahnya lah, cukup lah. Tukar filsafat tidak lain adalah berpikir tentang wujud untuk mengetahui pencipta. Semua yang ada di dunia ini tidak tanda-tanda bagi orang yang berpikir adalah apabila manusia berpikir tentang wujud dan alam sekitarnya untuk mengetahui Tuhan. Karena banyak ayat Al-Quran yang menyatakan demikian, maka sesungguhnya Al-Quran menyuruh manusia untuk berpikir atau berfilsafat. Oke, tadi itu terima kasih tentang sejarah filsafat Islam. Langsung saja kita akan membahas tentang sejarah abad filsafat pada era modern. Ya. Apa saja aliran-aliran yang ada pada zaman abad modern? Kita akan membahas dulu pengertian. Filsafat modern adalah pembagian dalam sejarah filsafat barat yang menjadi tanda berakhirnya era skolatisme. Waktu munculnya filsafat modern adalah abad ke-17 hingga awal abad ke-20 di era barat dan Amerika Utara. Filsafat modern ini pun dimulai sejak munculnya rasionalisme lewat pemikiran Descartes, seorang filsuf terkemuka pada zaman modern. Aliran yang pertama dan yang kedua, kita bagi di dua ada, yaitu Renaissance dan Aufklärung. Yang pertama kita akan membahas aliran Renaissance. Zaman Renaissance rupanya dianggap juga sebagai suatu babak penting dalam sejarah peradaban. Voltaire, orang yang membagi sejarah banyak peradaban, menganggap Renaissance merupakan ketiga dari keempat babak itu. Pada abad ke-19, Renaissance terutama dipandang sebagai masa yang penting dalam seni dan sastra. Zaman modern filsafat didahului oleh zaman Renaissance. Itu dalam filsafat tidak berbeda dari zaman modern. Ciri utama Renaissance adalah humanis, individualis, lepas dari agama, tidak mau diatur oleh agama. Ini awal hancurnya Islam. Empirisme dan rasionalisme. Hasil yang diperoleh dari watak itu ialah pengetahuan rasional. Berkembang tokoh pertama filsafat modern adalah Descartes. Okay. Yang kedua ada zaman Aufklärung. Ini dikenal zaman pencerahan atau zaman fajar budi. Aufklärung merupakan kelanjutan dari Renaissance. Kalau Renaissance dipandang sebagai permajaan pikiran, maka Aufklärung menjadi masa pendewasaan. Tadi masa peremajaan. Dan di masa Aufklärung yaitu masa pendewasaan. Aliran-aliran dalam perkembangan filsafat barat yaitu yang pertama ada rasionalisme, yang kedua ada empirisme, yang ketiga ada kontinuisme, yang keempat ada idealisme, yang kelima ada positivisme, yang keenam ada pragmatisme, yang ketujuh ada fenomenologi dan eksistensialisme. Itulah tadi pembahasan sedikit yang masih sangat kurang ya, Dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.